Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ilamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya, menyanjungnya, karena dikarenakan kudrah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diperkenankan untuk berkumpul untuk mempelajari kalamullah, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dari membacanya, dan terlebih kita mempelajari tentang qawaid al-qiraah, yaitu kaidah-kaidah kita mempelajari qiraah. Lebih spesifik lagi kita mempelajari tajwid, dengan mengharap ridho dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, selalu bersemangat untuk mencari ilmu, dan segala amal yang kita perbuat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita semua, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, pada istrinya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Kita akan memasuki pembahasan bab baru, dan ini bab termasuk perkara yang sangat penting. Bahkan perkataan Syekh Al-Alamah Albani, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau menganggap bahwasanya mempelajari bab masalah wakaf dan ibtida itu adalah perkara yang dilazimkan dan wajib bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran untuk memperhatikan bab al-waqfu wal ibtida. Siapa saja, karena pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, dan pada jauh-jauh hari dulu di awal-awal kita mempelajari buku ini juga pernah kita sampaikan bahwasanya di antara landasan pondasi, poin-poin penting yang harus kita pelajari agar selamatnya kita dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran, yang pertama adalah makharijul huruf
kemudian sifatul huruf, kemudian bab tentang ahkam, baru selanjutnya yaitu al-waqfu wal ibtida, yaitu tentang bab al-waqfu wal ibtida. Inilah poin besar yang bisa menyebabkan berubah dan tidaknya makna. Ketika kita membaca Al-Quran, terdapat kesalahan di makhorijul huruf, istilahnya kebalik-balik antara hak dengan hak, hamzah dengan ain, dan lain sebagainya, itu juga merubah makna. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari, menyelamatkan lisan kita dari kesalahan-kesalahan makhorijul huruf. Demikian juga poin yang kedua tentang bab sifatul huruf. Ketika kita selamat mempelajari makhorijul huruf, mungkin kita sudah fasih atau minim kesalahannya. Jangan melupakan tentang bab sifatul huruf, karena masalah sifatul huruf juga menentukan benar dan tidaknya arti dari teks ayat tersebut. Antara tafhim dan tarqiq, antara qalqalah yang benar dan yang salah, dan lain sebagainya, semuanya punya potensi untuk merubah makna. Demikian juga poin yang ketiga tentang bab masalah ahkam. Kita salah di dalam membaca mad atau membaca tasdid sekalipun, antara illa dengan ila beda. Ilal ladina amanu dengan ilal ladina amanu maknanya sudah berbeda. Illa kalau menggunakan tasdid artinya istisna, pengecualian. Kalau ila tanpa tasdid artinya tawajuh, menuju, antara ke, kemudian apa? Kecuali. Kalau ila menggunakan tasdid artinya kecuali. Contoh kalimat illal ladzina amanu, kita baca illal ladzina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, demi masa demi waktu, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kondisi rugi. Kemudian lihat firman Allah Subhanahu wa taala di situ. Allah Subhanahu wa taala menggunakan illa tasdid, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang rugi. Ada orang yang beruntung. Siapa? 4 golongan. Orang beriman, amal soleh, menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Kita membaca salah di dalam hukum tasdidnya, kita salah. Kita baca innal insana lafi khusrin, kemudian kita baca ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua manusia dalam kondisi rugi. Siapa yang rugi? Ditujukan kerugian tersebut pertama kepada orang-orang yang beriman. Berarti kita salah membaca tasdid, menetapkan orang-orang yang beriman rugi. Orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran, saling menasihati di dalam kebenaran. Cuma gara-gara salah tasdid saja merubah makna. Yang tadinya orang-orang beriman dikecualikan, tidak merugi, karena kita tidak membaca tasdid dengan benar, akhirnya malah justru hanya yang merugi itulah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan sebagainya. Nah, ini perkara yang penting ketiga. Perkara yang penting keempat adalah tentang bab yang akan kita bahas, walaupun kita nanti masih membahas tentang muqaddimahnya saja, yaitu tentang bab al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Ini menjadi penentu. Ketika kita selamat mempelajari makhorid, kita betul. Kita selamat mempelajari sifat, kita betul.
Kita lihai menguasai tentang hukum-hukum tajwid dari idgham sampai dan lain sebagainya, tafhim tarkik, kita semuanya selamat, kita betul semuanya. Kalau dinilai ujian 95,6 terus selamat, betul. Tetapi kita kurang menguasai tentang masalah bab al-waqfu wal ibtida, juga akan merubah makna ayat, dan perubahan tersebut bisa dikatakan perubahan yang fatal. Kesalahannya apabila kita salah di dalam masalah al-waqfu wal ibtida. Para ulama membahas perkara ini sangat panjang. Hatta para ulama sendiri membuat kutub masing-masing. Hatta Imam Ibnu Jazari membuat kitab sendiri, Abu Amr Ad-Dani membuat kitab sendiri, dan ulama-ulama tajwid semuanya mempunyai definisi kitab tentang al-waqfu wal ibtida tersendiri. Contoh al-waqfu wal ibtida karangan Al-Asmuni, Manarul Huda fil waqfi wal ibtida. Itu kitab yang paling direkomendasikan oleh para ulama. Abu Amr Ad-Dani al-waqfu wal ibtida, Imam Ibnu Jazari at-Tamhid dan lain sebagainya. Nah, saking pentingnya mereka membuat tentang bab tersendiri al-waqfu wal ibtida. Nah, kenapa Pak? Apa yang mendasari perkara ini sangat penting, yaitu bab al-waqfu wal ibtida. Yang mendasari adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, di dalam surah Muzammil ayat 4. Ini yang mendasari menjadi dalil akan pentingnya bab al-waqfu wal ibtida. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil. Lihat, Allah Subhanahu wa taala di sini memberi penekanan khusus sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat tentang tartil. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pengulangan, memberikan i'adah, yaitu pengulangan kalimat tartil, menunjukkan bahwasanya ahammiyatu dzalikal amr, menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut. Kenapa? Karena yang sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bahasanya beliau pernah mengatakan, laqad ishna burhatan minad dahr, kita dulu pernah mengalami hidup beberapa masa, kata Abdullah bin Umar. Yang intinya beliau mengatakan, ada di antara kami, wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Qur'an, ada di antara kami yang diberikan keimanan sebelum diberikan Al-Quran. Ini jelas para sahabat, yang mana para sahabat sebelum Al-Quran sempurna, mereka sudah mempunyai keimanan yang kuat. Wa tanzilu surah fa yata'allamu halalaha wa haramaha wa awamiraha wa zawajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa 'indahu minha. Di antara kami ada yang diberikan keimanan sebelum Al-Quran, sehingga kalau kita sudah dibekali keimanan yang kuat, mempunyai landasan iman yang kuat, maka ketika turun Al-Quran tidak ada hujah bagi kami untuk membantah Al-Quran tersebut, gak ada. Sehingga kami mempelajari halal haramnya, kita mempelajari perintah dan larangannya. Sehingga kita, dan juga kata beliau Abdullah bin Umar, kita mempelajari juga tentang layaknya ayat tersebut berhenti di mana. Lihat, sehingga para salaf pun tegas. Hatta Rasulullah SAW pun sering, Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, Rasulullah memerintahkan berhenti, ayat ini berhenti, dan lain sebagainya. Berarti apa Pak? Perkara ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ini perkara penting, menyangkut makna, hatta nanti menyangkut akidah, bahkan menyangkut fikih. Kemudian sebaliknya Abdullah bin Umar juga mengatakan, dan di antara kami juga, kita pernah mengalami masa juga, orang yang diberikan Al-Quran sebelum keimanan.
Maksudnya keimanannya belum kuat, tapi sudah menghafalkan Al-Quran, sudah menghafalkannya, sudah mengkhatamkannya dan lain sebagainya. Apa akibatnya kata beliau? Di antara orang tersebut tidak mengetahui. Fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimatil la yadri ma amrahu wa ma zajirahu wa ma yanbaghi an yanqifa indahu. Sehingga orang tersebut kalau dia sudah mempelajari tapi keimanannya kurang, akhirnya apa? Dia tidak mengetahui halal haram, isi dari Al-Quran tersebut gak ngerti. Isi dari halal haram, perintah dan larangan gak ngerti. Dan tidak ngerti juga tentang masalah al-waqfu, yaitu kapan ayat tersebut berhenti di mana, juga tidak ngerti. Maka mempelajari ini perkara yang penting selanjutnya. Maka lihat apa yang dikatakan sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib, ketika mentafsirkan makna tartila di dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Beliau mengatakan makna tartila di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Lihat, beliau memisah tersendiri tentang bab tajwid, memisah tersendiri tentang bab waqaf. Berarti dua bagian ini dua bagian yang seimbang untuk sama-sama dipelajari. Mempelajari bab tajwid tersendiri penting, berarti apa? Sama imbangnya juga mempelajari bab masalah waqaf juga sangat penting. Sehingga kalau terkumpul dua perkara ini, maka sempurnalah mukjizat Al-Quran itu. Kalau sudah seseorang mampu mengumpulkan dua perkara ini, yaitu bab tajwid. Tajwid itu dimulai dari makharij, sifat dan hukum-hukum, itu tajwid. Kemudian beliau memisahkan tentang bab waqaf tersendiri, tentang masalah waqaf dan ibtidak tersendiri. Sehingga kalau kita mampu mengumpulkan, membaca Al-Quran dengan menjamak dua perkara ini, maka sempurnalah mukjizat Al-Quran itu. Sehingga kesucian dan fadilah keutamaan Al-Quran tidak terkurangi dikarenakan cacatnya kita di dalam masalah tajwid. Demikian juga tidak terkurangi karena cacatnya kita dikarenakan minimnya pengetahuan kita di dalam masalah al-waqfu wal ibtida. Maka akan lebih sempurna makna Al-Quran apabila sudah kita membaca Al-Quran mengumpulkan dua ini, yaitu masalah tajwid, dari hukum-hukum kita paham, makharid kita paham, sifat kita paham, kemudian disempurnakan dengan masalah al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Kemudian yang mendasari pula tentang pentingnya al-waqfu wal ibtida adalah hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Yaqif. Afan, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma Yaqif, Ar-Rahmanir Rahim Thumma Yaqif, wa kana yaqra'u Maliki Yaumiddin Thumma Yaqif, ila akhiril hadis. Bahasanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, memberikan riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau menceritakan tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqatti'u qira'atahu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika membaca Al-Quran itu memotong ayat per ayat. Ini dasarnya. Itu sunnahnya Rasulullah SAW itu membaca
dengan memutus atau memotong setiap ayat per ayat. Beliau menceritakan Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, kemudian juga berhenti. Dan ini sunnah. Maka para ulama menyimpulkan mempelajari wakaf dan ibtidah termasuk perkara sunnah. Kenapa? Karena tentang periwayatan hadis semisal ini banyak, terutama tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Di dalam periwayatan lain, yaitu beliau meriwayatkan, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Itu Rasulullah SAW memutus membaca Al-Quran satu ayat, yaitu apa? Per ayat, memutus setiap ayat. Nah, ini kondisi bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwah, a'azanillahu wa iyakum jami'an, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran tidak diperkenankan mengambil nafas, memutus nafas di dalam kondisi wasol atau pertengahan kata. Pertengahan apa? Kata. Kecuali kita apa? Ada tentang nanti kaidah-kaidah wakaf yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Kemudian kita masuk ke bab al-waqfu wal ibtida. Kita lihat bab yang pertama, al-waqfu, itu wakaf. Wakaf secara bahasa apa Pak artinya Pak? Wakaf Pak. Wakaf secara bahasa apa? Napa Pak? Bantu jawab untuk Pak. Artinya adalah al-habsu wal kafu. Arti wakaf secara bahasa adalah berhenti atau menahan, itu wakaf. Secara bahasa wakaf itu adalah berhenti atau menahan. Baik. Saya tuliskan di sini. Kita pengen mengetahui definisi al-waqfu dulu. Jadi al-waquf berhenti atau menahan. Ini secara bahasa. Jadi waqaf artinya berhenti. Kif, berhentilah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah Pak, yaitu qat'us sauti 'anil qiraati zamanan litanaffusi fihi. Secara istilah adalah memutuskan bacaan pada waktu tertentu. Ya, secara istilah yaitu memutuskan bacaan zamanan pada waktu tertentu litanaffusi, untuk mengambil nafas, untuk mengambil nafas, nawiyan, dengan niatan meneruskan kembali bacaannya, dan bukan untuk
menghentikan bacaan tersebut. Nah, ini makna waqaf secara lughah, secara bahasa, kemudian secara istilah. Secara bahasa waqaf itu berhenti, yaitu berhenti. Al-waqfu berhenti atau menahan bacaan. Secara istilah memutuskan bacaan pada waktu tertentu untuk mengambil nafas. Berarti nanti ada faedahnya. Ada waqaf itu jenisnya waqaf ittirari. Nanti insya Allah kita bahas waqaf secara ittirar. Ittirar itu apa? Darurat untuk mengambil nafas dengan niatan meneruskan kembali bacaan. Jadi dia berhenti mengambil nafas ancang-ancang untuk meneruskan kembali apa? Bacaannya. Dan bukan berhenti. Bukan berhenti begitu saja tidak meneruskannya. Kenapa? Kalau berhenti begitu saja akan merusak makna Al-Quran. Nah, ini terlebih untuk para a'immah, untuk para imam yang ditunjuk nanti, sering imam sholat dan sebagainya, atau imam Ramadan dan sebagainya. Maka ini perkara seperti ini harus hati-hati. Jangan menghentikan bacaan Al-Quran ketika imam konteksnya konteks yang tidak pas. Sering kita mendengar ketika membaca surah An-Naba. Surah An-Naba umumnya para imam membagi dua, rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Rakaat pertama dibaca amma yatasaalun, berhenti di fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Kemudian takbir Allahu akbar. Maka ketahuilah ini kesalahan yang sangat fatal juga. Kenapa? Konteksnya tidak pas. Konteksnya tidak pas. Berhenti. Walaupun dilanjutkan di rakaat yang kedua, tapi kan sudah terpisah. Sudah terpisah. Apa makna fadhuqu falanazidakum bila na'adzaba? Yaitu fadhuqu bentuknya jamak. Rasakanlah. Masa konteks ngomong sama makmum, rasakanlah. Ketahuilah bahwasanya kalian akan mendapatkan azab tambahan yang sangat pedih. Kemudian Allahu Akbar. Semua tidak ridho. Kalau kita tahu makna, ya mungkin kita tidak ridho. Masa kita didoakan mendapatkan azab yang lebih? Sebagai makmum juga tidak pas. Atau berhenti di ayat ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Ini juga salah. Kalau kita ngomong mau bicara berhenti di situ secara hukum asal, boleh atau tidak berhenti di situ? Boleh. Berhenti di situ menghentikan ayat di pertengahan surat, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak boleh, kasihan Pak yang membaca surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai rampung. Mau Pak? Saya kira nggak mau. Kecuali zamannya sahabat. Secara hukum asal menghentikan ayat ketika imam membagi satu surat dijadikan dua, satu surat dijadikan tiga, satu surat dijadikan empat. Secara hukum asal boleh atau tidak? Boleh. Kalau nggak boleh ya kasihan yang membaca Ali Imran, Mbak. Dari alif lam mim sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kasihan. Boleh mengambil ketika imam mengambil potongan-potongan ayat, boleh atau tidak? Boleh. Maka kalau kita memakai kaidah bolehnya ini, membaca ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Apa artinya fawailul lil musallin, Pak? Celakalah orang-orang yang salat. Kan ngeri Pak artinya, Pak. Walaupun secara asal boleh. Walaupun secara asal apa? Boleh. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali. Maka contoh ketika membaca surah An-Naba, jangan menghentikan di fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Kemudian ayat yang kedua, rakaat yang kedua biasanya dibaca dengan innalil muttaqina
mafaza. Ini kurang pas. Yang lebih tepatnya adalah rakaat pertama berhenti di innalil muttaqina mafaza. Karena itu sebuah doa. Apa? Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah kebahagiaan. Yaitu orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Kemudian ini definisi dari bab al-waqfu wal ibtida. Selanjutnya hukum mempelajari wakaf dan ibtida. Hukumnya para ulama sepakat yaitu apa? Jaiz, dibolehkan, dan sunnah. Perlu diketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala di dalam Mandhumah Jazariyahnya beliau pernah mengatakan, walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Perhatikan, beliau mengatakan kaidah umum tentang wakaf dan ibtida. Beliau mengatakan walaysa fil Qur'an min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Beliau mengatakan walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab. Di dalam Al-Qur'an tidak ada wakaf yang wajib. Wala haramun, dan tidak ada wakaf yang haram. Ghairu ma lahu sabab. Lihat, dia memberikan catatan di sini ghairu ma lahu sabab. Tanpa adanya penyebab. Nah, berarti hukum asal di dalam masalah wakaf ini boleh. Kenapa? Tidak ada yang mewajibkan wakaf, sehingga orang yang tidak wakaf berdosa. Karena wajib dan haram ini menyangkut masalah dosa. Yang dimaksud wakaf haram dan wajib ini adalah menyangkut masalah dosa. Yang dimaksud itu loh Pak, yang dimaksud. Di dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang wajib, sehingga orang yang tidak wakaf berdosa. Tidak ada, hukum asal tidak ada. Tidak ada wakaf yang di situ haram, sehingga orang yang melanjutkan bacaan berdosa. Tanpa adanya penyebab. Tanpa adanya penyebab. Saya Pak. Ini paham nggak Pak maksudnya ini Pak? Nek belum paham saya pahamkan lagi gitu loh Pak. Jadi hukum wakaf dan ibtida itu tidak ada hukum pertama apa? Wajib. Dan juga tidak ada hukum haram. Ini secara kualitas dosa dan pahala maksudnya. Dihitung ditinjau dari masalah dosa dan pahala. Tidak ada di dalam Al-Quran itu wakaf wajib. Pokoknya wajib berhenti di sini. Kalau nggak berhenti di sini dosa, nggak ada gitu loh Pak. Maksudnya itu. Dan juga tidak ada wakaf haram. Ya pokoknya wakaf di sini tuh haram. Wakaf di ayat ini tuh haram. Sehingga kalau kamu melanjutkan, mewasolkan, menyambung, kamu dapat dosa gitu loh Pak. Itu yang dimaksud seperti itu. Berarti mempelajarinya boleh. Ghairu malahu sabab, tanpa adanya penyebab. Nah kalau ada penyebabnya, wajib berhenti, ya wajib berhenti. Nah contoh tadi, orang berhenti di kalimat fawailul lil musallin. Berarti di situ apa? Wakaf di situ hukumnya apa? Haram. Kenapa? Enggak boleh, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Memutlakkan
Orang-orang yang sholat itu orang-orang yang celaka. Oh, penyebabnya dari sisi makna, gitu loh. Berarti nggak boleh berhenti di sono, gitu maksudnya. Atau di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berhenti di sini jaiz, boleh. Tetapi memulainya dari ayat wa ahlikum naro. Tiba-tiba memulai dengan menjadikan wawu di situ wawu ibtida. Wawu untuk memulai sebuah kata. Wa ahlikum naro. Ketahuilah bahasanya keluarga kalian penduduk api neraka. Wah, ini juga apa? Juga salah. Maka berhenti di sini tidak boleh, gitu. Memulai di situ, berhenti di situ tidak boleh. Baik. Kemudian jenis wakaf. Mas, hapus Mas. Baik, semua Andre. Kita belum membahas tentang ibtidak loh Pak, dari wakaf dulu. Baik. Secara zat wakaf dibagi menjadi 4. Jenis wakaf dibagi menjadi 4. Secara zat wakaf terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama al-waqfu ikhtibari. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia Pak? Ikhtibari. Itu apa? Ikhtibari. Yang kedua al-waqfu al-ittirari. Yang ketiga al-waqfu al-intidhari. Yang keempat al-waqfu al-ikhtiyari. Nah, ini secara dzat loh Pak. Secara dzat wakaf itu ada 4. Al-waqfu al-ikhtibari, ittirari, intidhari, ikhtiyari. Nah, adapun ikhtiyari yang akan kita bahas di sini, di buku ini cuma tertulis pembagian ikhtiyari saja, Pak. Pembagian ikhtiyari saja. Lihat di situ, lihat di halaman 80. Menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas, lalu melanjutkan kembali. Ini disebut apa? Dalam kurung di situ ikhtiyari. Itu loh, lihat di buku ada ikhtiyari. Padahal secara zat ada 4. Al-waqfu al-ikhtibari,
al-waqfu al-ittirari, yang ketiga al-waqfu al-ittirari, yang keempat adalah al-waqfu al-ikhtiyari. Syarat dzat ada 4. Sadan Pak. Mana tadi? Baik. Nah, ini syarat dzat. Adapun wakaf yang dibahas di sini adalah wakaf ikhtiari, yang mana ikhtiari ada 4 jenis. Yang pertama wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf qabih. Nah, jenisnya pertama tam, kaf, hasan, qabih. Ini jenis wakaf ikhtiyari yang akan kita bahas. Wakaf ikhtibari, al-wakaf ittirari, wal waqfu al-intidhari. Penjelasan singkatnya insyaallah dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya jelaskan singkat, kemudian plus menjelaskan apa itu tam, apa itu kaf, apa itu hasan, apa itu qabih. Apa itu apa? Qabih. Nah, wakaf ikhtiari ada 4. Yang pertama tamun, hasanun, kafun, hasanun, qabihun. Nah, ini wakaf ikhtiari ada 4 jenis, yaitu tam sempurna, kaf cukup, hasan baik, qabih buruk. Nah, ini jenis dari al-waqfu al-ikhtiyari yang tertulis di situ. Nah, kenapa mu'alif di sini di buku ini hanya dijelaskan bab masalah ikhtiyari saja? Karena ini yang secara umum. Ikhtibari enggak ada, ittirari enggak ada, intidhari tidak ada. Hanya wakaf al-ikhtiyari saja. Karena ini yang umum, untuk kalangan umum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Muqaddimah yang kedua, bab al-waqfu wal ibtida. Sampai di sini para jamaah azan ya Allah hukum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.